Bab 943. Dengan hantaman pisau Jin Wei, Lin Yu melangkah maju ke pintu aula. Dia hendak mendobrak aula dan terus bergegas masuk, bersiap untuk langsung membunuh Rong Huan di dalam ruangan. Tetapi Jin Wei sepertinya datang lebih awal mengantisipasi tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengguncang pergelangan tangannya. Dua bola tembaga emas seukuran kelereng tiba-tiba terbang dari kedua sisi tubuh Lin Yu dan menabrak kusen pintu di kedua sisi pintu rumah utama dengan keras. Itu meledak dengan keras. Pada saat yang sama, titik-titik cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya memercik dari bola tembaga secara instan, seperti hujan yang turun, langsung mengenai wajah dan dada Lin Yu. Kulit Lin Yu berubah ketika dia melihatnya. Dia tidak tahu apa cairan hitam yang terciprat dari bola tembaga itu. Dia tidak berani mengambilnya dengan keras, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengelak dengan area cakupan yang begitu luas. Di satu sisi, koefisien cairan hitam ini memercik ke bilah dan jaket. Tapi yang tidak dia duga adalah saat cairan hitam menyentuh pedang panjang dan mantelnya, api besar menyala dengan ledakan, dan kemudian menyala, dan tiba-tiba ada suara dari punggungnya. Panas terik. Sebelum Lin Yu bisa bereaksi, Jin Wei berlari dari sisi kanan Lin Yu, bergegas ke pintu rumah utama, melompat dan menginjak kusen pintu di sebelah kanan, memanfaatkan kekuatannya untuk berbalik. Pisau di tangannya membanting dan membanting ke wajah Lin Yu. Lin Yu terjebak oleh amukan api di belakangnya. Dia tidak berani menyerang ujung tajamnya. Dia membalik pedang Jun murni di tangannya dan memisahkan pisau panjang di tangan Jin Wei dengan suara dentang. Pada saat yang sama, dia melompat ke halaman dengan backflip, memanfaatkan kekuatannya. Dia mengguncang pedang Chun Jun di tubuh dan tangannya, mencoba untuk menyingkirkan api di belakangnya dan api di pedang. Tetapi yang mengejutkan, nyala api ini tampaknya tumbuh di pakaian dan pedang, dan mereka tidak bisa jatuh sama sekali. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk terbakar dan berkembang. Dia terkejut dan berpikir bahwa cairan hitam ini sangat kuat. Sebelum dia bisa memikirkannya, Jin Wei di sisi berlawanan menyapu pedang panjangnya lagi dan menyerangnya lagi. Kulit Lin Yu tenggelam dan buru-buru mengelak untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menarik jaket dari tubuhnya dengan menarik lengan bajunya. Ini menghilangkan nyala api di belakang pedang. Tetapi nyala api pada pedang tidak bisa dihilangkan, sehingga seluruh gagangnya itu mulai menjadi sedikit panas. Tapi untungnya, dia dilatih menjadi tubuh yang kokoh, dan memiliki ketahanan tertentu terhadap panas ini, dan segera menggosok pedang ke lumpur, mengurangi nyala api sedikit. Pada saat yang sama, pedang Jin Wei telah mencapai matanya lagi, dan Lin Yu buru-buru bertemu dengan pedang itu untuk memblokirnya. Saya melihat teknik pedang Jin Wei ini aneh, dan tidak dapat diprediksi. Pedang itu ganas dan tidak terduga. Bunyi, sasa, terdengar di ruang dansa pisau, seperti pasir keemasan yang membasuh pedang, dan orang yang hanya mendengarkan kesal. Guangxia di sekitar pisaunya. Apakah ini tidak bisa diubah? Lin Yu telah mengenali set ilmu pedang Jin Wei, dan raut wajahnya tidak dapat membantu tetapi melihat bahwa apa yang digunakan Jin Wei di tangannya adalah salah satu ilmu pedang dalam buku rahasia, ratusan yang tidak dikembalikan, Guangxia. Di sekitar pisau. Menurut esensi Sansuan, 100 ketenangan, ini adalah mahakarya dari serangkaian teknik pedang canggih yang disusun oleh nenek moyang teknik mendalam, yang berisi hampir 100 jenis teknik pedang, dan pasir gila, ini, membulatkan pisau, adalah salah satu teknik pisau yang sangat tangguh. Sekarang Jin Wei menggunakan metode pisau, pasir gila di sekitar pisau, yang dikenal cepat dan licik. Meskipun Lin Yu sangat cocok dengan pedang Jun murni ini, dalam analisis terakhir dia tidak tahu bagaimana menggunakan ilmu pedang atau ilmu pedang, jadi tiba-tiba menghadapi ilmu pedang Jin Wei yang tampak berantakan dan sengit, dia tidak tahan. Kekuatan dan kecepatan konfrontasi, dan untuk sementara, beberapa menang tipis. Baru setelah itu Lin Yu tahu bahwa ternyata sangat penting untuk menguasai semacam teknik pedang atau teknik pedang misterius.
Dari sudut pandang ini, jika bukan karena dia bertarung dengan pengawal air dengan cepat, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan pengawal air pada akhirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk Yuan He lagi di dalam hatinya, dan akan baik-baik saja jika dia tidak membantunya berurusan dengan para dokter misterius. Ada begitu banyak harta di gudang rahasia dari nomor 1 sampai 3. Dia harus menyembunyikannya. Jin Wei melihat bahwa meskipun Lin Yu dapat mengenali teknik pedangnya, dia tidak akan mematahkan teknik pedangnya sama sekali. Tampaknya dia bahkan tidak tahu beberapa teknik pedang atau teknik pedang misterius dasar. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat gembira. Rasa percaya diri tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, dia menggunakan pisau panjang lebih cepat, dan gerakannya menjadi lebih ganas dan ganas. Lin Yu tiba-tiba berjuang, dan tidak bisa menahan untuk mengertakkan giginya. Untungnya, dengan bantuan Xuan Zongbu, dia masih bisa mendukungnya. Dengan kedua mata tertuju pada pergelangan tangan dan lengan Jin Wei, dia mencoba yang terbaik untuk mencari pisau penjaga emas. Cacat. Saudaraku, bekerjalah lebih keras untukku dan bunuh mereka semua. He Jiarong ini ternyata tidak lebih dari itu. Jin Wei telah benar-benar menekan Lin Yu saat ini, tertawa keras, dan meneriaki semua orang, siapapun yang membunuh paling banyak orang hari ini, saya akan mempromosikannya menjadi pembela batin. Semua orang berbaju hitam terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan dengan raungan tajam, mereka menebas dan membunuh Bu Cheng dan Bai Rentu. Dari zaman kuno hingga sekarang, minat selalu menjadi keberanian dan motivasi terbesar seseorang. Dalam menghadapi kepentingan yang besar, kelompok orang berbaju hitam ini tampaknya telah mengesampingkan hidup dan mati. Sekarang penjaga air sudah mati, tepat ada satu posisi untuk 5 penjaga dalam, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk dipilih. Anda harus tahu bahwa 5 penjaga dalam setara dengan lapisan inti dari dokter misterius. Mereka melindungi tokoh inti seperti kepala dan wakil kepala, dan mereka disertai dengan posisi yang kuat dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi mereka rela berjuang untuk ini. Belum lagi Jin Wei telah menekan He Jiarong tanpa kekuatan untuk melawan, dan ketakutan mereka terhadap He Jiarong telah banyak menghilang. Karena moral sekelompok orang berbaju hitam sangat tinggi, Bu Cheng, Bai Rentu, dan Li Zhensheng merasakan tekanan yang luar biasa dalam sekejap, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menanggapi dengan semua kekuatan mereka. Meskipun Bu Cheng telah membunuh 2 orang dengan pakaian hitam, ada juga beberapa luka berdarah di punggungnya, ketika ada beberapa pisau menghadap Anda di sekitar, dan mereka tidak tahu kemana mereka akan keluar, itu Anda. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Bai Rentu tidak sampai ke sana lebih baik dari langkah kaki. Kedua bahu dan lengan dipotong oleh pisau tajam. Saat ini, ada 6 orang di sekitarnya. 2 belati di tangannya dibalik. Sangat sulit untuk berpikir untuk tidak terluka. Tidak ada serangan sama sekali. Chun Seng, Qiu Men, dan Li Zhensheng juga kelelahan saat ini. Dengan luka di tubuh mereka, 3 dari mereka bersandar ke belakang, terengah-engah, kelelahan mengikuti ofensif di sekitar mereka. Namun, Zhang Laosan dan Zhu Laoxi menyerang semakin ganas saat ini, dan mereka bahkan mendapat mata merah. Mereka langsung mengadopsi metode pembakaran giok dan batu, mengabaikan pedang pendek yang ditusuk ke bahu oleh pihak lain, dan mengambilnya. Pada saat yang sama dengan pedang ini, belati di tangannya menghunjam ke tenggorokan lawan dengan keras. Rasa gembira balas dendam membuat mereka untuk sesaat melupakan rasa sakit fisik mereka. Dalam gaya permainan seperti itu, Zhang Laosan dan Zhu Laoxi juga telah membunuh 4 orang dalam waktu singkat, namun mereka juga harus membayar mahal. Tubuhnya terluka, hancur, dan hampir roboh. Jin Wei memperhatikan semua ini dengan kegembiraan, dan semakin sengit perang jadinya. Dengan setiap tebasan dan tebasan, dia hampir menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya. Dia ingin memotong Lin Yu menjadi 2 dengan 1 tusukan,
dan ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin dia menggunakan kekuatan penuhnya, semakin sulit tampaknya. Bahkan pada saat ini, Lin Yu, yang berada di sisi yang berlawanan, mengambil pisaunya dengan mudah, dan sepertinya dapat memprediksi sudut pedang panjang berikutnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, Lin Yu telah meluncurkan serangan balik terhadapnya di luar pertahanan. Jin Wei terkejut ketika melihat momentumnya. Bukankah anak ini tahu bagaimana menggunakan seni dan pedang yang mendalam? Dia melihat lebih dekat pada gerakan pedang Lin Yu dan menemukan bahwa gerakannya anehnya cepat, aneh, dan berubah-ubah, dan sudut serangan tidak terduga dan sengit. Ada suara pasir yang samar ketika pedang itu menari, seperti angin dan pasir yang bertiup di pedang. Sial! Jantung Jin Wei berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayun. Apakah ini pasir gila di sekitar pisau? Atau lebih tepatnya, itu harus Guangxia di sekitar pedang. Wajah Jin Wei menjadi pucat dalam sekejap, dan tangan yang memegang pedang sedikit bergetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Teknik pisau pasir gila, ini adalah teknik pisau canggih dalam teknik pedang misterius. Dia telah menghabiskan siang dan malam penuh dalam pencerahan dan berlatih keras selama 3 tahun sebelum dia memiliki kekuatan hari ini. He Jiarong sialan ini bertarung sendiri selama beberapa menit, dan dia mempelajarinya. Selain itu, setiap sudut pedang, kekuatan, dan sihir He Jiarong ada di atasnya. Tangannya yang memegang pisau sudah sedikit lemah, dan dia buru-buru mengikuti serangan Lin Yu. Kepanikan di hatinya jauh lebih besar daripada tekanan pada tubuhnya. Selama transisi antara kekuatan dan kelemahan, Lin Yu juga telah beralih dari pasif melawan angin menjadi keuntungan aktif, dan dia telah melihat misteri metode pisau penjaga emas. Penggunaan metode pedang, pasir di sekitar pedang, untuk menggambar labu dapat dikatakan tidak dapat dihentikan. Jin Wei yang bertemu lagi dan lagi. Lin Yu sendiri sedikit terkejut dan terkejut, dia tidak menyangka teknik pisau ini akan begitu mudah digunakan. Sedikit yang mereka ketahui bahwa alasan mengapa Knocksen Knife ini sulit untuk dipraktekkan adalah karena ini adalah teknik pedang yang sangat ganas yang membutuhkan fleksibilitas ekstrim. Ini membutuhkan praktisi tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki koordinasi, reaktivitas dan ketangkasan kelas 1, Lin Yu kebetulan telah mencapai tahap kemampuan ini, jadi kemampuan pribadinya tidak sesuai dengan trik ini. Shen Rao Knife sangat konsisten. Meskipun saya tidak pernah mempraktikkan teknik mental teknik pedang semacam ini, hanya dengan beberapa bakat luar biasa ini dan langkah misterius yang halus dan lincah, itu dapat menampilkan setengah dari kekuatan teknik pedang ini. Selain itu, Jin Wei secara psikologis frustrasi, dan keterampilan tubuhnya menjadi sedikit lebih lambat, yang menyebabkan Lin Yu mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam waktu yang sangat singkat. Sambil mendorong Jin Wei berkali-kali, Lin Yu melihat peluang dan menebas dengan pedang yang ganas, memanfaatkan celah antara blok pertama Jin Wei, dan tendangan keras di dada Jin Wei. Karena kekuatan tendangannya, Jin Wei yang begitu kuat segera terbang keluar seperti bola meriam yang menghantam pintu ruang utama, dengan ledakan yang tumpul. Ada suara, bahkan orang-orang dengan pintu kayu dan kaca menabrak aula. Jejak rasa sakit melintas di ekspresi Jin Wei, tetapi reaksinya juga cepat, dia berbalik dan melompat. Tapi pada saat ini, Lin Yu bergegas masuk ke pintu, dan pedang Chunjun di tangannya menghantam kepalanya dengan kekuatan yang besar. Kulit Jin Wei berubah drastis, melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, dia bergegas ke satu sisi, memegang pisau panjang di kedua tangan, dan menghadap ke balok, dengan ding, retak logam, pisau panjang di tangannya langsung dipotong. Dua simpul, pada saat yang sama ujung pedang menebas bahunya dan menghantam tanah dengan suara tercekik. Kepala Jin Wei menghela napas, memanfaatkan kelelahan Lin Yu, dia mencoba menusuk pisau yang patah ke leher Lin Yu, tetapi pada saat dia siap untuk menusuk pisau yang patah itu,
lengan kirinya tiba-tiba mati rasa. Dia jatuh dari bahunya dan membantingnya ke tanah dengan embusan darah berceceran. Apa? Jin Wei tiba-tiba membelalakkan matanya ketika melihatnya. Dia terkejut dan ketakutan, dan tiba-tiba berteriak, tidak tahu apakah itu karena rasa takut atau sakit. Jelas, pedang Lin Yu sekarang memotong sendi lengannya. Kamu bilang kamu akan melindungi Rong Huan sampai mati, dan sekarang kamu telah melakukan apa yang kamu katakan. Ekspresi Lin Yu menjadi dingin, memikirkan Bos Qi dan Sun yang lebih tua. Tanpa ragu-ragu, pedang panjang itu menusuk seperti kilat dan mengenai dada Jin Wei. Jin Wei tiba-tiba gemetar, tangannya dengan erat memegang pedang di dadanya, matanya melebar, dan dia menatap Lin Yu dengan ngeri dan membuka mulutnya, namun, dia hanya mengeluarkan nafas, mendesis, dan kemudian dia menggelengkan tubuhnya. Bengkok, lumpuh di tanah, diam. Lin Yu menendangnya pergi, melihat ke tangga berdarah dan yang lainnya di luar halaman, dan kemudian ke pintu kamar tidur yang tertutup di dalam ruangan. Setelah mengertakkan gigi, dia memilih untuk menyelesaikan Rong Huan terlebih dahulu dan kemudian membantu Li Zenseng dan melangkah. Menerima mereka, meraih pedang panjang dan menebas kunci pintu kamar tidur dengan keras. Kunci pintu dihancurkan dengan dibanting, dan kemudian pintu dihancurkan dengan tendangan tajam, dan sebuah langkah bergegas masuk.